Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya Dinita Mardiani, yang kedua Mardani, yang ketiga Selisa Mutia, yang keempat Suci Fatia, yang kelima Danur Hayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS energi baru terbarukan dan smart grid yang berjudul Rencana Implementasi dan Pengembangan Kelistrikan Smart Grid di negara Amerika Serikat. Next. Next. Adapun bahannya yaitu pertama negara Amerika Serikat, yang kedua serta pada tahun ini 2022 San Diego Gas dan Electric (EDE) telah mengajukan rencana senilai 3 miliar untuk tahun 2024 sampai 2027 menuju penggerak energi bersih yang berkelanjutan. Adapun analisisnya yaitu smart grid adalah jaringan multi arah yang memantau, mengukur, dan mengelola pengangkutan listrik dalam dunia yang semakin kompleks. Pasti akan dihadapkan dengan meningkatnya pemerintahan yang tinggi, namun infrastruktur listrik yang semakin menua. Penerapan smart grid sangat penting untuk membuat pasokan energi lebih andal, hemat energi, dan terus berkelanjutan. Yang kedua, smart grid juga merupakan elemen penting untuk memperluas penggunaan beberapa teknologi termasuk sumber energi terbarukan yang bervariasi seperti angin dan matahari, dan stasiun pengisian kendaraan listrik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mardani. Oke, next. Oke, next. Oke, pendahuluan. Smart grid adalah jaringan multi arah yang memantau, mengukur, dan mengelola pengangkutan listrik, dan teknologi smart grid merupakan teknologi yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, komputer, dan cyber untuk dapat melakukan pengendalian dan pengoperasian sistem tenaga listrik dalam menyalurkan tenaga listrik. Smart grid merupakan integrasi teknologi cerdas dalam jaringan listrik yang dicita-citakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang di masa sekarang maupun yang masa mendatang menjadi kebutuhan primer. Smart grid merupakan perubahan mendasar pada infrastruktur ketenaga listrikan existing yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menciptakan jaringan listrik yang lebih aman, lebih hijau, lebih efisien, dan lebih andal. Tujuan di California Fair SB 17
dan PUB sampai kode 8360 untuk mempromosikan. Yang pertama itu peningkatan penggunaan informasi digital dan teknologi kontrol yang hemat biaya untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi jaringan listrik. Yang kedua itu ada optimalisasi dinamis operasi jaringan dan sumber daya. Yang ketiga itu ada penerapan dan integrasi sumber daya dan pembangkitan terdistribusi yang hemat biaya. Yang keempat itu adalah pengembangan dan penggabungan respon permintaan yang hemat biaya. Yang kelima itu adalah penerapan teknologi pintar yang hemat biaya. Yang keenam itu ada integrasi peralatan pintar dan perangkat konsumen yang hemat biaya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada pembahasan di mana ini adalah keunggulan dari inovasi teknologi sistem smart grid. Yang pertama, mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan. Inovasi teknologi dapat membantu untuk mengurangi jumlah daya pembangkit yang diperlukan karena utilitas listrik tahu persis berapa banyak jaringan listrik yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Yang kedua, mengintegrasikan sumber energi terbarukan, di mana inovasi teknologi ini dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan dengan berkomunikasi berapa banyak input sumber daya. Energi terbarukan akan menambah variabel grid dan menyesuaikan dalam sistem seperti tegangan dan jumlah daya listrik. Pada tahun 2025 nanti, pasar smart grid global diperkirakan akan melampaui 50 miliar dolar Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat kemajuan signifikan telah dicapai dalam penerapan smart meter. Smart grid juga merupakan elemen penting untuk memperluas penggunaan beberapa teknologi, termasuk sumber energi terbarukan yang bervariasi seperti angin dan matahari, dan stasiun pengisian kendaraan listrik. Yang pertama itu ada smart metering. Smart metering memungkinkan utilitas mengamankan pengumpulan pendapatan melalui pembacaan yang akurat dan penagihan energi. Pada tahun 2020, lebih dari 100 juta meter pintar telah dipasang di US Pacific Gas dan Electric Co. adalah utilitas pemasok meteran canggih terkemuka di Amerika Serikat. Yang kedua, ada Smart Grid Battery Storage, di mana penyimpanan listrik atau electricity storage ditetapkan menjadi faktor kunci keberhasilan transisi energi. Dengan konsumsi terbarukan di Amerika Serikat yang diperkirakan hampir 2 kali lipat pada tahun 2025 nanti, di mana teknologi penyimpanan dapat menjamin pasokan listrik yang andal, bahkan ketika produksi dari sumber terbarukan rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Suci Fatia. Next. Selanjutnya, yaitu pada tahun ini San Diego Gas dan Electric telah mengajukan rencana senilai 3 miliar untuk tahun 2024 sampai tahun 2027 menuju pergerak energi bersih yang berkelanjutan. Rencana tersebut yang diharapkan berlaku mulai 1 Januari 2024 yang difokuskan untuk membangun ketahanan ke dalam jaringan listrik dan gas di perusahaan dan menargetkan pencapaian tujuan California untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045. Selanjutnya, modernisasi jaringan direncanakan dengan teknologi mutakhir untuk memungkinkan integrasi pembangkitan energi terbarukan secara signifikan. Penyimpanan energi dan pengisian kendaraan listrik atau sementara otomatisasi jaringan dan alat penginderaan jauh dan penggantian peralatan panuan atau rawan kegagalan yang dimaksudkan untuk memotong risiko pemadaman listrik. Selanjutnya, penerapan teknologi smart grid bertujuan supaya lebih banyak sistem baterai skala utilitas ditargetkan di lokasi strategis untuk memaksimalkan penggunaan energi matahari. Investasi lain yang direncanakan termasuk mengembangkan sumber bahan bakar bersih tambahan seperti hidrogen hijau,
memperkuat jaringan listrik untuk mengurangi risiko kebakaran, meningkatkan jaringan mikro dengan penyimpanan baterai, dan memperkuat keamanan siber dan infrastruktur teknologi untuk mengatasi ancaman keamanan yang terus berubah. Selanjutnya, adanya percepatan penggantian pipa gas alam plastik yang sudah tua untuk meningkatkan keamanan dan keandalan serta mengurangi emisi metana. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan disampaikan teman saya, Nur Hayati. Dipersilakan. Baiklah, kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah yang pertama, keberlangsungan hidup manusia semakin dewasa ini semakin kompleks. Namun dengan inovasi penerapan teknologi smart grid yang dimulai beberapa waktu silam, yang berlanjut hingga masa yang akan datang, akan semakin meningkatkan serta dapat memberikan keuntungan baik bagi pemanfaatan energi terbarukan, serta penyedia tenaga listrik, energi maupun konsumen. Yang kedua, dengan kontrol dan smart grid, sistem kelistrikan dapat memiliki fleksibilitas serta efisiensi yang mencukupi di dalam pemanfaatan energi terbarukan. Untuk pengisian energi kendaraan listrik dapat dengan mudah dengan menerapkan teknologi smart grid. Yang ketiga, tentunya rencana-rencana yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di California sebagai negara bagian dari Amerika Serikat serta negara depan di dunia ini dengan mengembangkan teknologi smart grid yang canggih untuk membangun smart city, smart country, bahkan next. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan dipersilahkan. Baiklah, izin moderator izin bertanya. Bisa. Baiklah, di sini saya pengen bertanya. Coba balik ke slide pembahasan yang nomor 2. Yang nomor 2. Iya, nah di sini saya pengen menanyakan, saya sempat tertarik dengan modernisasi jaringan ini. Kira-kira aspek-aspek apa yang akan mendukung untuk terbentuknya ini modernisasi jaringan ini di Amerika Serikat? Mungkin itu saja yang pengen saya tanyakan. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Gimana? Pertanyaan tadi, aspek untuk mendukung modernisasi jaringan, yaitu aspek-aspek ini termasuk pengukuran cerdas, pengukuran kontrol digital untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan jaringan, penyebaran teknologi pintar, dan perkembangan penting lainnya yang akan meningkatkan jaringan listrik AS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 21. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.